Halo guys, selamat datang di Indosense. Kali ini gue akan review salah satu parfum mart yang legend banget menurut gue, karena setiap gue datang ke Indomaret, Alfamart selalu ada parfum ini. Parfum itu adalah ini dia, Bellagio, khususnya itu yang Rave Culture. Oke? Tonton sampai habis. Let's go. Ya, jadi pertama-tama gue mau sampaikan dulu kira-kira kenapa gue ini penasaran banget untuk bikin review dari parfum ini. Yang pertama, begitu mudahnya parfum ini dapatkan guys. Jadi nggak jarang gue ngelihat komentar yang bener-bener request kayak gimana sih parfum ini gitu. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya gue beli parfum ini guys. Gue pernah beli sebelumnya di awal-awal ketika gue masa-masa SMA ya. Gue juga cobain yang namanya Bellagio Omni. Dan gue juga pernah beli Bellagio yang ukurannya botolannya agak tinggian gitu guys. Nggak yang kayak gini, gue juga pernah. Sebelumnya gue pernah bahas parfum mart juga. Tapi itu tuh dalam bentuk list. Jadi top 5 parfum mart. Jadi mungkin kalian bisa cek juga yang belum pernah nonton. Ada linknya di sini atau di sini. Kalian cek aja, di situ ada 5 list parfum mart yang sebenarnya gue juga sering pakai gitu. Apalagi untuk nge-gym ataupun untuk yang pemakaian-pemakaian yang kayaknya gue juga nggak butuh banyak waktu keluar gitu ya. Jadi yang penting gue tuh pengen wangi aja, yaitu gue pakai 5 parfum itu gitu. Dan gue penasaran juga akan Bellagio Homme ini. Untuk sekarang apakah masih sama gitu ya. Yang pertama gue akan langsung bahas aja to the point guys, wangi yang akan kalian dapatkan di parfum Bellagio Homme-nya Rave Culture. Kita semprot guys. Oke. Satu semprotan full untuk Bellagio Homme Eau de Toilette. Dan yang gue suka dari Bellagio Homme ini guys, dia tuh bener-bener nggak meninggalkan jejak yang oily yang begitu banget, yang gue tuh hindari ya, karena gue tuh agak sensitif sama yang namanya penyakit-penyakit kulit. Jadi gue menghindari itu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang terlalu oily, gue agak jarang pakai guys gitu. Bukan berarti gue gak pakai, karena ada beberapa parfum yang di gue sangat oily, seperti contohnya Manchera gitu ya. Di gue sangat oily, Montal juga sangat oily. Dan gue menghindari akan parfum-parfum seperti itu. Bukannya berarti gue nggak suka. Gue pakai, cuman mungkin nggak dalam daily basis gue pakai gitu. Dan contohnya seperti ini. Untuk Bellagio Homme tuh gue suka karena dia tuh langsung nyerap guys. Mungkin karena tingkat alkoholnya juga tinggi kali ya. Gue nggak tahu juga gitu. Dan wanginya tuh yang langsung gue tangkep ya. Dan pengalamannya masih sama seperti dulu gue juga pakai Bellagio Homme. Pengalamannya masih sama. Mungkin penilaiannya agak sedikit berbeda karena dulu mungkin gue nggak terlalu sering main parfum. Dan untuk penilaiannya apakah akan berubah? Untuk wangi nggak ada perbedaan, masih sama kayak dulu. Yang gue cium tuh, yang pertama kali gue tangkep tuh masih harsh banget guys. Wanginya tuh kasar gitu, agak nyengat menurut gue. Tapi di angka di bawah 30.000 gue nggak protes banyak guys akan hal itu, karena parfum-parfum yang di atas 100.000 pun masih banyak kok yang kayak gitu harsh ketika disemprot gitu. Dan wangi yang gue dapatkan tuh straight to the point, cuman sedikit citrus dan woody. Dah itu doang guys, beneran. Gua nggak bisa nangkep wangi apapun. Kayak ada perbedaan sedikit di beberapa parfum yang lain dengan Bellagio Homme. Entah kenapa kalau di Bellagio Homme itu gua ngerasa transisi perpindahan wangi dari pertama kali semprot sampai ke dry down-nya tuh nggak begitu signifikan. Mungkin cuman hidung gua atau gimana gue nggak tahu, karena gua ngerasanya sih begitu ya. Jadi nggak ada terlalu perbedaan yang cukup signifikan ketika pertama kali semprot dan sampai ke dry down. Mungkin 2-3 jam kemudian nggak ada perbedaan wangi guys. Dan lama-kelamaan gue ngerasain wangi yang ke arah nanti ke voyage gitu guys, ke arah seger, nyegerin gitu ya. Bawain kesan kalian tuh kayak abis mandi, tapi bukan wangi yang soapy guys. Ini wangi yang ke arah woody tapi seger gitu aja, that's it. Wanginya cukup simple dan mudah dipakai di segala kondisi menurut gua. Kalau kita ngomongin soal seasonality, menurut gua ini cocoknya dipakai. Kalau untuk di Indonesia, gua akan pakai dan cenderung sarankan kalian tuh pakai untuk keadaan-keadaan tertentu yang menurut gua kalian pakainya tuh membutuhkan wangi, ketahanan wangi yang nggak terlalu panjang. Karena menurut pengalaman gue untuk masalah longevity ini tidak apa ya, menurut gue tidak yang terbaik lah
Tapi kalau lihat-lihat lagi harganya, gue tuh nggak protes sama sekali guys. Di bawah 30.000, wangi kayak gini tuh bertahan kisaran 3 jaman di kulit gua. Sisanya tuh bener-bener harus diendus setengah mati. Cocok dipakai situasi kapan? Menurut gua ketika kalian olahraga, nge-gym gitu, ataupun kalian cukup keluar rumah kayak pergi belanja sedikit ke Indomaret atau Alfamart, kayak cuma sekedar pengen wangi aja, nggak bad smells gitu, kalian sih cocok pakai ini guys gitu. Lumayan lah, 50 mili di bawah 30.000. Kayak nggak ada ruginya gitu loh kalau kalian beli ini. Cuman kayak emergency fragrance aja gitu. Menurut gua udah oke banget gitu. Untuk performance, untuk siats, dia itu menurut gua, kalau kalian cari parfum yang siatsnya oke, ini bukan jawabannya. Tapi kalau untuk project, menurut gua ya oke. Gue nggak akan protes karena ketika gue pakai parfum ini pun, walaupun memang nggak dapat komplimen guys, yang dalam keadaan sebenarnya gue juga akan jarang dapat komplimen, tapi minimal orang lain notice. Jadi kalau misalnya gue pakai parfum ini ketika waktu itu gue nge-gym ya, sebelum ada PPKM dan segala macam ini, kalau gue nge-gym ataupun gue berolahraga, minimal ada satu lah yang notice kalau gue tuh wangi gitu. Ketika gue nge-gym olahraga, kadang orang mikirnya pakai baju apa, pakai suplemen apa, gue masih memikirkan untuk wangi. Nah, ada sih yang notice gitu, dan it's mean good kan, maksud gue. Untuk longevity sih, kayak tadi gue sampaikan bahwa sebenarnya nggak terlalu bagus. 3 jam, kadang sampai 4 jam itu udah mentok. Sisanya tuh mending respray aja guys. Gue nggak akan sarankan kalian untuk pakai ini terus kalian expect sampai seharian. Kayaknya nggak. Kecuali kalian nggak kemana-mana, di rumah aja, kayak sekarang lagi WFH, PPKM gitu, ya bisa kalian pakai seharian gitu. Mungkin akan seharian di kulit kalian, tapi kayaknya nggak ambil kayak segitunya sih. Mungkin kalau kalian di suhu ruangan, nggak kemana-mana, bener-bener di kosan kayak gue nih, di kosan aja, ya bisa lah mentok-mentok 6 jam. Tapi ya balik lagi, projection yang tadi gue bilang sama mungkin kondisi siat yang oke, menurut gue cuma bisa terasa di beberapa menit awal. Serius guys, di beberapa menit awal. Cuman ya respray aja, lagian ukurannya juga compact kan, jadi kalian bisa pakai kemanapun kalian suka gitu. Dari segi umur, gue juga akan sarankan ini untuk segala umur. Untuk kalian sekolah, nah untuk kalian sekolah ataupun kuliah, cocok nih. Untuk parfum emergency ataupun parfum daily kalian, ini cocok banget. Karena menurut gue untuk wangi keseharian, kadang-kadang untuk beberapa orang, untuk beberapa kondisi orang, mereka nggak akan untuk kalian untuk wangi yang tiap hari juga beda-beda kok. Maksudnya terlalu wangi yang gimana banget. Yang penting kalian tuh tidak buruk wanginya, cukup enak dihirup wanginya, mass appealing gitu, tipikal parfum mass appealing. Nah, ini bisa jadi jawaban kalian gitu. Dan terakhir sebelum gue akan bahas kesimpulan untuk occasion, gue akan sarankan kalian, kalau untuk saran untuk kalian para frackhead yang mungkin punya banyak beberapa parfum lain, mungkin kalian bisa pakai ini hanya untuk emergency parfum sih. Jadi kayak misalnya kalian taruh di tas kalian, karena ukurannya compact juga dan harganya murah, nggak takut hilang dan nggak takut pecah. Iya, kalian bisa pakai ini untuk emergency aja, untuk ketika takutnya kalian di kondisi badan yang tidak wangi gitu, atau kalian pengen badan kalian tuh ya cukup dinotis wangi gitu ya kalian bisa pakai ini. Tapi kalau untuk kalian yang bukan frackhead, yang lagi cari wangi yang kira-kira aman, sangat budget lah menurut gue, di bawah 30.000. Dan ini menurut gue sangat cocok untuk orang-orang kayak gue yang sangat khawatir punya parfum yang sebenarnya harganya lumayan mahal, jadi takut dipakai untuk keseharian guys, untuk pakai di situasi tertentu aja. Dan untuk cari parfum yang setiap hari gue pengen pakai untuk daily basis gitu ya, ini dia. Gue nggak akan ragu-ragu, spray yang begitu banyak, spray yang monster banget gitu guys, yang brutal, gue nggak akan khawatir karena harganya di bawah 30.000, bisa gue beli dengan mudah di Indomaret dan Alfamart. Easy guys. Konklusi, menurut gue sih ini parfum yang nggak rugi kalian beli menurut gue. Dari dulu sampai sekarang penilaian gue nggak akan beda. Walaupun gue sekarang bisa dibilang frackhead, walaupun nggak frackhead yang banyak banget koleksinya, tapi gue sudah lumayan lah ya nyobain dekan sana sini, vial sana sini gitu ya. Dan gue punya beberapa koleksi yang kadang gue juga suka gonta-ganti. Kadang kalian juga tahu gue sering pre-love juga di Tokopedia gue rotasi tuh, gue putar lagi untuk nyoba parfum yang lain. Gue pikir penilaian gue akan berubah, ternyata enggak juga. Jadi penilaian gue dari dulu sampai sekarang akan Bellagio Homme ini masih sama, masih
enak, masih gampang untuk dibawa kemana-mana ya. Ukurannya itu compact, jadi cocok banget dipakai parfum yang emergency. Taruh di tas, tinggalin, pakai kalau misalnya kalian tuh lagi butuh aja. Kalian pakai buat nge-gym, oke. Kalian pakai buat sekolah, oke. Kuliah, oke. Pokoknya parfum yang gue pakai untuk daily basis, untuk yang gue pakai setiap hari ini. Nggak takut gua untuk spray brutal karena harganya juga murah, di bawah 30.000. Bisa kalian dapetin di Indomaret atau Alfamart. Ya, itu aja sharing singkat gua mengenai Bellagio Homme ini. Stay positive and be proud of yourself. Dadah.